Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nizam Yusuf dari kelas SP 4501. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait tugas besar dari Data Warehouse dan Business Intelligence. Baik, adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu ada Alfian Ananda Putra, ada Farhan Nizam Yusuf, ada Reza Abdillah, dan juga ada Muhammad Asyad Al-Gita. Adapun objektif yang kami bahas pada tugas besar kali ini yaitu fokus analisis yang kami lakukan pada data penjualan dari supermarket tersebut adalah optimalisasi terhadap keuntungan maksimal dengan menggunakan pendekatan strategi pemberian harga cost plus pricing yang menentukan cost plus pricing ke semua produk sebesar 30%. Diberlakukannya hal ini dikarenakan data yang tersedia dari sumber tidak cukup untuk menyatakan keuntungan yang didapatkan setiap produknya, sehingga ditentukan 30% merupakan minimum keuntungan dari harga setiap produknya berdasarkan data menurut sumber yang ada. Adapun balance scorecard, selanjutnya ada balance scorecard di mana balance scorecard merupakan alat manajemen kinerja strategis atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi, meningkatkan, dan mengendalikan berbagai fungsi bisnis dan hasil yang dihasilkan. Hal ini berfokus pada agenda strategis organisasi menggunakan serangkaian pengukuran terfokus untuk memantau kinerja terhadap tujuan dan mencakup gabungan item data keuangan dan non-keuangan yang dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama, ada finance, ada customer, ada internal business process, dan learning growth. Dari keempat perspektif balance scorecard tersebut, perspektif yang akan kami ambil dan kami turunkan menjadi KPI, yaitu yaitu pada perspektif utama adalah keuangan. Sedangkan perspektif tambahan yaitu customer dan juga learning and growth. Perspektif keuangan berkaitan erat dengan pendapatan perusahaan. Pentingnya mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan dari customer bisa melihat apakah customer tersebut loyal kepada perusahaan apa tidak. Pada learning and growth, kita bisa melihat perkembangan dari perusahaan itu bagaimana ke depannya. Perspektif keuangan sangat penting karena memberikan informasi apakah strategi, implementasi, dan juga eksekusi perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas KPI. Yang pertama, KPI pertama yaitu goals-nya itu memastikan keberlangsungan keuangan supermarket setiap bulannya. KPI-nya yaitu ketercapaian penjualan mencapai 100.000 setiap bulannya. Bobot KPI-nya sebesar 25%. Datanya yaitu dari amount total product price after discount and tax, amount, dan juga transaction date, dan juga year. Perhitungannya yaitu menghitung total amount total product price after discount and tax setiap bulannya, dan itu amount pada tabel date selama 1 tahun di tahun 2019. Chart yang kami gunakan yaitu ada bullet chart dan target yang kami ingin capaikan yaitu sebesar $100.000. Kita lanjut ke KPI kedua, yaitu goals-nya yaitu peningkatan pendapatan bersih dari revenue stream yang ada, membuat pendapatan bertambah pada supermarket tersebut. Adapun KPI-nya yaitu peningkatan revenue dari revenue stream selain berupa komisi kerjasama dengan penyediaan jasa pengiriman yang selalu naik setiap kuartalnya, minimum 5% kenaikan. KPI bobotnya yaitu sebesar 15%, adapun data yang digunakan yaitu delivery fee, revenue, amount, dan transaction date, dan juga year. Adapun perhitungannya yaitu melakukan penjumlahan pada semua delivery fee revenue di setiap kuartalnya dengan mengelompokkan berdasarkan bulan, yaitu month, di tahun 2019. Selanjutnya dihitung keuntungan untuk 25%. Dan pada KPI kedua, kami menggunakan chart table.
Selanjutnya target yang akan kami capai adalah sebesar 5%. Kita lanjut ke KPI ketiga, yaitu KPI ketiga di mana goals-nya itu pemberian kupon, memastikan kebermanfaatan kupon itu sendiri dalam meningkatkan jumlah transaksi pada supermarket. Sedangkan KPI-nya yaitu penggunaan kode kupon mencapai 70% atau lebih pada seluruh transaksi dengan nominal total akhir di atas $50. Bobot KPI-nya sebesar 15%, dan adapun data yang kami gunakan untuk KPI ketiga yaitu ada amount, total product price with delivery fee after discount, dan juga coupon code. Adapun perhitungan yang kami lakukan pada KPI ketiga yaitu melakukan pengambilan semua transaksi dengan memfilter amount total product price with delivery fee after discount di atas $50, lalu dihitung berapa persen transaksi yang akan menggunakan kode kupon tersebut. Adapun charge yang kami gunakan yaitu ada Go Get Charge, dan target yang akan kami capai sebesar 70%. Adapun KPI keempat yaitu di mana goals-nya yaitu memastikan dan juga mengetahui permintaan produk yang terus konsisten naik untuk disediakan supermarket dan memberikan keuntungan tinggi. Perusahaan perlu memastikan bahwa produk tersebut selalu diminati. Adapun KPI dari KPI keempat yaitu kenaikan keuntungan bersih, termasuk revenue stream dari hasil pembagian keuntungan dengan vendor pengiriman pada produk yang paling banyak terjual secara keseluruhan di tahun 2019 dengan syarat tercapai 3% setiap 2 bulannya. Adapun bobot dari KPI keempat yaitu ada 20%, dan juga data yang digunakan pada KPI keempat yaitu ada produk kategori, total net revenue, delivery fee revenue, month, year, dan juga transaction date. Perhitungan yang kami gunakan pada KPI keempat yaitu melakukan perhitungan total transaksi yang dikelompokkan berdasarkan kategori yang ada dan mengambil kategori produk kategori dengan total terbanyak untuk dijadikan acuan. Nah, setelah mengambil semua transaksi yang berkategori tersebut dan dilakukan penjumlahan keuntungan bersih atau bisa disebut dengan total net revenue, setiap transaksinya dan ditambah juga keuntungan bagi hasil delivery fee revenue dari vendor pengiriman. Selanjutnya perhitungan dilakukan setiap 2 bulannya, yaitu sekali untuk dilihat perubahannya sebesar 3% selama tahun 2019, atau bisa kita menggunakan year. Ada pun chart yang kita gunakan yaitu ada bar chart, dan target yang kita capai pada KPI yaitu sebesar 10%. Selanjutnya kita masuk ke KPI kelima, yaitu goals-nya itu memastikan sumber daya manusia yang tersedia untuk keberlangsungan beroperasinya supermarket dibutuhkan insight terdapat waktu tertentu yang perlu ditambahkan sumber daya manusia atau outsourcing. KPI-nya yaitu pencapaian quantity, penjualan transaksi dalam setiap bulannya mencapai lebih dari 8.000 item. Adapun bobot dari KPI ini sebesar 15%, dan data yang kami gunakan untuk KPI kelima yaitu ada total product per transaction, ada amount, dan juga transaction date, dan juga year. Untuk melakukan perhitungan di KPI kelima, yaitu kita melakukan penjumlahan terhadap atribut total produk per transaction di setiap transaksi yang ada, dan juga mengkelompokkan berdasarkan month-nya selama 2019. Adapun chart yang kami gunakan yaitu ada bullet chart, dan juga target yang kami ingin capai pada KPI kelima yaitu adalah lebih dari 8.000. Adapun KPI yang terakhir yaitu KPI ke-6 dengan goals mengetahui loyalitas customer. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan customer tersebut dari setiap kuartalnya. Dengan syarat sebagai customer loyal adalah minimum transaksi dalam kuartal sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada KPI yaitu jumlah customer loyal meningkat 20% setiap kuartalnya di tahun 2019. Adapun bobot KPI dari KPI ke-6 yaitu sebesar 10%, dan juga data yang digunakan pada KPI ke-6 yaitu ada transaction ID, ada customer ID, ada month, ada transaction date, dan juga year. Untuk melakukan perhitungan pada KPI ke-6 itu kita melakukan perhitungan banyaknya transaction ID berbeda berbeda berdasarkan customer ID
yang dibagi berdasarkan kuartil, itu kita menggunakan month di tahun 2019. Dan kita menggunakan chart, yaitu line chart, dan juga target yang akan kita capai yaitu sebesar 20%. Selanjutnya, kita masuk ke rancangan star skema, di mana star skema adalah salah satu tipe skema yang dibuat untuk memudahkan sistem data warehouse. Skema ini dianggap sebagai skema data warehouse yang paling sederhana dan juga mudah dibuat serta dimengerti, di mana data yang kami miliki mempunyai 5 table dimension dan satu fact table dan juga 19 measure. Untuk dimension table, eh, itu kita memiliki table kupon, brand, date, setelah itu ada customer, dan juga ada produk. Di tabel fact itu kita mempunyai tabel transaction di mana ada 31 atribut beserta measure, dan juga ada 19 measure, yaitu ada text, ada total product price, ada total product price with delivery fee before discount, ada discount amount, ada total product price with delivery fee after discount, ada tax amount, ada total product price after discount and tax, ada produk total quantity, ada amount total delivery fee, ada amount total product price, ada amount total product price with delivery fee before discount, amount discount amount, amount total product price with delivery fee after discount, amount total tax, ada amount total product price after discount and tax, ada total product transaction, ada transaction unit ID, dan ada total net revenue, dan yang terakhir ada delivery fee revenue. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi star schema di RDBMS. Jadi kami mengimplementasi RDBMS terhadap database yang sudah diolah menjadi tabel star schema terhadap seluruh data menggunakan MySQL Workbench. Jadi kita membuat database untuk menampung seluruh tabel dari star schema dengan menggunakan nama database yaitu Tubes DWBI. Bisa dilihat di sini kita mempunyai 5 dimension table, yaitu ada customer, ada brand, ada date, ada produk, dan juga ada kupon. Dan juga tidak lupa ada fact table, yaitu transaction table, di mana ada 31 atribut, termasuk measure yang sudah masuk ke dalam fact table tersebut. Selanjutnya ada implementasi star schema melalui PHP MyAdmin, di mana kita menggunakan DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah yang tersedia dalam SQL, yaitu kita memberikan gambaran terkait desain database secara menyeluruh, meliputi struktur table, value data, dan juga lain sebagainya. Bisa dilihat di sini kita sudah memasukkan pertama kali kita harus membuat create table. Jadi kita harus membuat create table awal. Jadi kita harus membuat table produk terlebih dahulu, membuat table kupon, membuat table brand, membuat table date, dan juga membuat table customer. Dan juga kita harus membuat table transaction atau table dari per tabelnya. Dan nantinya itu sudah langsung terhubung jadi menjadi sebuah star schema. Jadi produk SAU sudah terhubung ke tabel fact table melalui primary key, di mana di transaction itu produk SKU adalah foreign key. Selanjutnya di coupon code juga di sini sudah terlihat ini primary key, di mana di transaction itu coupon code menjadi foreign key, dan brand code juga di sini primary key, sedangkan di transaction table itu menjadi foreign key. Ada customer ID di sini berupa primary key, dan di transaction table itu berubah menjadi foreign key.
Dan di transaction date itu primary key, dan di transaction table itu menjadi sebuah foreign key yang nantinya bisa terhubung seperti pada gambar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Kepada Alfian dipersilakan. Uh, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses ETL dari data yang sudah ada menggunakan Pentaho. Dikarenakan data yang kami miliki pada awalnya hanya terdapat satu file saja berformat CSV, maka kami membuat juga data dummy-nya yang bertipe data JSON untuk memberikan brand-brand tersendiri untuk setiap produknya. Jadi pada awalnya data yang kami miliki digabung dengan data dummy yang kami buat menggunakan stream lookup. Ketika sudah tergabung, kita akan membagi ke beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi untuk kupon, lalu dimensi untuk customer, produk, brand, dan juga date. Dan fact table-nya adalah transactions. Untuk mendapatkan kupon yang berbeda, yang unik, yang pertama adalah kita melakukan filtrasi terlebih dahulu, di mana kita hanya mengambilkan data transaksi yang kupon kodenya tidak null atau terisi. Lalu selanjutnya kita hanya mengambil beberapa variabel yang dibutuhkan, dan kami merename ke format nama yang kami tentukan. Selanjutnya, untuk mengambil data kupon yang distinct atau unik, pertama kita harus menggunakan sort rows, di mana kupon kodenya akan kita lakukan ascending, kita urutkan agar proses untuk melakukan pengambilan data yang unik lebih cepat dilakukan. Setelahnya, kita menggunakan unique rows, di mana yang akan kita ambil adalah kupon kodenya. Lalu di sini ada counter field, jadi bisa dihitung berapa kali munculnya menggunakan counter field. Terus outputnya adalah atribut coupon used. Terus di sini kami rename penamaannya menggunakan snack case. Lalu terakhirannya kita simpan ke database di lokal. Selanjutnya, cara yang sama kita lakukan juga di customer, di produk, dan juga di date. Namun di date kami menambahkan calculation untuk melakukan pemisahan antara day, month, dan year. Saya menggunakan modified JavaScript value untuk melakukan pemisahan ini. Selanjutnya adalah transaction item. Jadi pada langkah pertama akan dilakukan filtrasi dengan dua parameter, yakni transaction ID-nya tidak sama dengan 0 dan transaction date-nya tidak sama dengan 0. Itu adalah syarat pertama. Selanjutnya adalah melakukan hitungan per itemnya menggunakan modified JavaScript value design, di mana persentase lalu juga menurut objektif yang kami buat, kami rumuskan ke sini semua agar proses dalam proses di tableau-nya
lebih cepat dilakukan dan mengurangi perhitungan rumus-rumus yang sekiranya bisa dikerjakan di ETL. Lalu beberapa persentase, angka-angka persentase di sini saya tambahkan agar menjadi bentuk dolar atau angka yang lebih mudah dibaca. Lalu juga kami menambahkan transaction unique ID agar tidak ada sama sekali transaction ID yang sama. Lalu di sini kami memilih sekiranya yang kami perlukan menggunakan select values. Lalu kami melakukan distinct atau ngambil transaksi yang unik aja agar kami bisa melakukan perhitungan terhadap berapa banyaknya item dalam transaksi tersebut. Sebab itu kami menamakan product item count. Selanjutnya menggunakan group by sehingga setiap transaksi yang ada kita kelompokkan berdasarkan transaction unique ID, di mana subjek-subjeknya kami lakukan perhitungan total seperti amount total delivery fee, amount total product price, dan lain sebagainya dengan rumus sum atau menjumlahkan. Ini terbalik. Selanjutnya, ketika sudah kita melakukan penggabungan berdasarkan transaction unique ID, di mana dari cabang each amount of each transaction item dengan select parent transaction, di mana select parent transaction adalah di sini. Setelahnya, kita melakukan filtrasi kembali terhadap hasil-hasilnya dan kami merename seperti ada yang typo di sini atau yang ingin diubah. Lalu kami lakukan filtrasi agar memastikan kembali data output tidak ada yang salah menggunakan filter rows. Lalu terakhirnya kami melakukan perhitungan tambahan seperti delivery fee revenue, di mana keuntungannya adalah 25% dari biaya pengiriman. Ini diberi keterangan revenue from delivery fee partnership. Lalu ID transaksinya yang merupakan primary key-nya menggunakan JavaScript juga. Agar memastikan tidak ada yang sama sekali, kita menggunakan rumus matfloor, di mana mat random dengan adanya 5 digit dari 11.111 sampai 99.999. Ketika datanya sudah beres, akan disimpan ke database-nya. Demo tidak bisa demo tidak saya lakukan karena pemrosesan datanya cukup lama. Ada sekitar 22.000 yang kami jalankan. Di sini kami akan hanya menampilkan hasilnya yang sudah di-upload di iEvent, di mana terdapat brands, kupon, customer, date, produk sebagai table dimensi, dan fact table-nya berada di transaction dengan 20.000 data. Setelahnya data ini akan dilakukan perhitungan untuk memenuhi KPI, untuk memeriksa apakah memenuhi KPI atau tidak menggunakan table. Terima kasih. Dengan NIM 12022213332 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses analisis data yang kami lakukan pada tugas DWBI ini menggunakan aplikasi atau software
RapidMiner. Di sini sudah terlihat skemanya. Nah, yang pertama bakal kita lakukan adalah retrieve. Jadi retrieve ini adalah langkah awal dalam proses analisis data di RapidMiner itu sendiri. Di langkah ini kita bisa mengambil ataupun mengimpor data yang akan digunakan dalam untuk kita analisis. Nah, lalu setelah retrieve, kita melakukan read database. Read database ini berfungsi untuk membaca file yang bersumber itu seperti file SQL, Excel, ataupun file sumber lainnya. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan data yang perlu dapat membaca datanya. Lalu di sini kita melakukan select atribut. Hmm, Dari sekian banyak atribut yang dimiliki oleh data kami, di sini kami mengambil hanya 4 saja, yaitu brand name, total product, total quantity, total net revenue, dan transaction date. Brand name ini untuk mengetahui brand apa yang isinya brand apa. Lalu produk total quantity ini jumlah produknya, total net revenue ini adalah revenue atau keuntungan, sedangkan transaction date ini yaitu terjadinya proses transaksi itu kapan, di tanggal berapa, jamnya sekian, dan lain-lain. Lalu setelah kita memilih atribut tadi, di sini kita mengeset role. Nah, set role ini yaitu untuk mengatur peran atau fungsi dari atribut yang kita analisis. Nah, di sini kita mengatur brand name sebagai label, yang berarti eh, kita akan melakukan proses klasifikasi atau prediksi terhadap data kita. Nah, lalu setelah set roles ini, kita melakukan KNN. KNN ini atau K-nearest neighbors adalah sebuah algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi, yang fungsinya untuk memprediksi label atau suatu nilai data berdasarkan pelatihan yang memiliki karakteristik yang mirip dengan data tersebut. Nah, lalu setelah mengeser KNN-nya ini, kita mengsplit datanya. Fungsi split ini yaitu pemisahan data dibagi jadi dua gitu. Nah, di sini kita bisa mengatur rasionya, yaitu 0,8 dan 0,2. Setelah kita melakukan KNN dan split data, kita mengapply modelnya. Lalu setelah itu, setelah mengapply model, kita set role lagi untuk menetapkan agar atribut dan atribut yang kita atur ini tetap konsisten untuk proses prediksinya. Jadi untuk verifikasi atau untuk memastikan di set roles kedua ini. Lalu yang terakhir ada parameter performance klasifikasi. Yang digunakannya yaitu akurasinya. Lalu setelah ini semua selesai, kita bisa langsung demokan dengan mengklik run. Bisa dilihat di sini datanya akan di read dulu. Sedang berjalan di proses ini. Setelah dari proses retrieve, lalu setelah melakukan proses read, ini akan tergenerate sendiri, lalu akan mengapply modelnya. Nah, setelah selesai di sini akan muncul sebuah table berdasarkan atribut atau objektif yang kami tentukan. Bisa dilihat.
Dan bisa dilihat juga akurasi dari proses yang kami lakukan sebesar 67,87%. Ini adalah hasilnya. Mungkin cukup sekian. Ingin menjelaskan mengenai dashboard yang telah kami buat dengan KPI-KPI yang sudah kami tentukan. Kita di sini ada 6 KPI. Yang pertama yaitu peningkatan revenue selalu naik setiap kuartalnya dengan minimum 5% kenaikannya. Lalu ada juga ketercapaian penjualan mencapai 100.000 setiap bulannya. Lalu ada juga jumlah customer loyal meningkat 20% setiap kuartal di tahun 2019. Dan ada juga kenaikan keuntungan bersih pada produk yang paling banyak terjual secara keseluruhan di tahun 2019 dengan syarat tercapainya 3% setiap 2 bulannya. Lalu ada juga penggunaan kode kupon mencapai 70% atau lebih pada seluruh transaksi dengan nominal total akhir di atas $50. Dan yang terakhir, ketercapaian kuantiti penjualan transaksi dalam setiap bulannya mencapai lebih dari 8.000 item. Mungkin kita bisa masuk ke dalam KPI yang pertama, yaitu ketercapaian penjualan mencapai 100.000 setiap bulannya. Jadi kami di sini menghitung total amount, total produk price after discount and tax setiap bulannya selama 1 tahun di tahun 2019. Bisa terlihat ada fluktuasi jumlah total harga setelah diskon dan pajak setiap bulan pada tahun 2019. Di awal tahun angkanya mencapai 273.779. Lalu dengan sedikit lebih tinggi dibandingkan Februari dan Maret yang hampir serupa di sekitar di 194.000. April juga menunjukkan lonjakan sangat tinggi hingga mencapai 310.352. Sementara Mei menurun secara signifikan mencapai 202.000. Dan Juni mengalami penurunan kembali menjadi sekitar 160.000. Juli, Juni, dan Agustus hingga Desember mengalami kestabilan antara 220.000 hingga 237.000. Dari keseluruhan tersebut, grafik menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai KPI dan melebihi KPI penjualan bulanan, yaitu 100.000 setiap bulannya, dengan beberapa bulan menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan bulan-bulan lainnya. Selanjutnya, peningkatan revenue selalu naik setiap kuartal dengan minimum 5% kenaikan. Di sini kami menggunakan dua tabel. Yang pertama, delivery fee revenue untuk dihitung penjumlahannya, lalu dihitung juga per kuartalnya dengan mengelompokkan berdasarkan bulan di tahun 2019. Penjumlahan tadi itu kita masukkan ke dalam marks untuk kita hitung, lalu di row kita menghitung per kuartalnya dengan cara seperti ini. Jika mountnya adalah 1, 2, 3, maka masuk ke dalam kuartil 1. Lalu jika mountnya masuk ke 4, 5, 6, masuk ke kuartil 2. Lalu ketika mountnya 7, 8, 9, masuk ke kuartil 3. Dan yang terakhir jika mountnya 10, 11, 12, itu masuk ke kuartil 4. Dan hasilnya seperti ini kita bisa lihat. Bisa kita simpulkan dari tabel bahwa tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sesuai dengan KPI yang ditargetkan, yaitu minimal 5% setiap kuartal selama 1 tahun, yaitu di tahun 2019. Pada kuartal pertama, pendapatan berada di 26.213, yang kemudian menurun drastis di kuartal kedua, yaitu 18.885, jauh dari pencapaian KPI. Lalu pada kuartal 3 ada peningkatan pendapatan, yaitu menjadi 22.953, dan perubahan ini memenuhi kriteria peningkatan 5% yang diharapkan. Lebih lanjut, di kuartal keempat, pendapatan kembali turun menjadi
13.604, menunjukkan penurunan signifikan dari kuartal sebelumnya. Oke, masuk ke KPI nomor 3, yaitu penggunaan kode kupon mencapai 70% atau lebih pada seluruh transaksi dengan nominal total akhir di atas $50. Bisa kita simpulkan dari chart di atas bahwa bisa dilihat bahwa angka 70% sebagai syarat ternyata pada aktualnya tidak memenuhi sampai 70%. Namun keadaan aktualnya hanya mencapai 60% yang menunjukkan bahwa penggunaan kode kupon terhadap pembelian di atas $50 cukup signifikan. Hanya saja belum mencapai target yang ditetapkan. Mungkin strategi dari perusahaan dan marketing belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan. Ke depannya, kode kupon ini menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh customer untuk bertransaksi, terutama saat melakukan transaksi di atas $50. Oke, untuk KPI keempat yaitu kenaikan keuntungan bersih pada produk yang paling banyak terjual secara keseluruhan di tahun 2019 dengan syarat tercapainya 3% setiap 2 bulan. Kami di sini menggunakan dua rumus. Yang pertama, rumus untuk menentukan penjumlahan kenaikan keuntungan bersih pada produk yang paling banyak terjual secara keseluruhan di tahun 2019. Nah, di sini kami menggunakan dua tabel, yaitu dengan menjumlahkan dua tabel tersebut, yaitu total net revenue dan delivery fee revenue. Lalu kami juga menggunakan formula untuk menjumlahkan setiap 2 bulan, contohnya seperti Januari, Februari, selanjutnya Maret, April, dan seterusnya. Sama dengan KPI yang kedua, kami juga menggunakan rumus yang sama, hanya saja kami di sini per 2 bulan. Ketika maunya berada di bulan 1 dan bulan 2, maka kita akan memberi nomor 1. Lalu ketika di bulan ketiga dan keempat akan masuk ke dalam perhitungan bulan kedua. Lalu ketika bulan 5 dan 6 akan masuk ke dalam perhitungan yang ketiga, dan seterusnya hingga ada 6 perhitungan. Kita bisa simpulkan bahwa terlihat adanya fluktuasi revenue. Pada 2 bulan pertama memiliki revenue 96.120, dilanjutkan dengan revenue selanjutnya yang menaik hingga 98.264, dan itu belum memenuhi KPI yang telah ditentukan. Selanjutnya turun drastis menjadi 79.800. Ketika di bulan Juli dan Agustus terjadi kenaikan yang sangat tinggi menjadi 99.753 dan memenuhi KPI yang telah ditentukan. Di 2 bulan selanjutnya terjadi penurunan menjadi 93.611, dan selanjutnya di bulan terakhir terjadi lonjakan yang sangat tinggi yaitu 115.510, dan itu tersebut juga memenuhi KPI. Masuk ke dalam KPI yang nomor 5, yaitu ketercapaian kuantiti penjualan transaksi dalam setiap bulan yang lebih dari 8.000 item. Jadi kami di sini menggunakan dua tabel. Yang pertama tabel total produk per transaction, lalu ada juga tabel dari amount. Kita memasukkan penjumlahan total produk per transaction di row, lalu untuk amount pada kolom. Nah, terlihat bahwa dari bulan 1 hingga bulan 10 itu telah mencapai KPI, yang mana di bulan 1 hingga bulan 10 pencapaian total transaksi itu melebihi 8.000 item. Sedangkan di bulan 11 dan bulan 12 itu tidak mencapai KPI yang telah ditentukan, yaitu di bulan 11 dan 12 itu di bawah 8.000. Selanjutnya pada KPI terakhir, yaitu jumlah customer loyal meningkat 20% setiap kuartalnya di tahun 2019. Jadi di sini kamu menghitung banyak transaksi di setiap customer. Lalu apakah setiap customer itu loyal? Untuk menentukan customer loyal yaitu ketika customer membeli sebanyak 3 kali pada setiap kuartalnya. Jadi kami menggunakan formula. Jadi rumusnya seperti ini: jika customer ID sudah melakukan 3 kali transaksi, maka akan ditambah 1, dan seterusnya seperti itu.
hingga perhitungannya selesai. Bisa kita lihat bahwa dari kuartil 1 hingga kuartil 2 terjadi kenaikan, yaitu 393 menjadi 468. Selanjutnya terjadi kenaikan kembali dari kuartil 2 ke kuartil 3, yaitu 480. Dan sayang sekali pada kuartil 4 terjadi penurunan yang signifikan dari 480 hingga ke 459. Setelah kita menggabungkan semuanya, dashboard yang kami buat seperti ini. Jadi semua KPI yang telah kami buat akan digabungkan dalam dashboard ini dengan chart-chart yang telah kami buat. Audio Jungle.